Pemirsa, seorang gadis berkerudung bernama Cut Putri adalah orang yang sempat mengabadikan hantaman gelombang tsunami di Banda Aceh Minggu 26 Desember lalu. Meski amatir, Cut Putri yang tengah berkunjung ke rumah pamannya, seorang perwira menengah polisi yang bertugas di Banda Aceh, mampu terus-menerus merekam peristiwa tersebut. Semalam kami menemui Cut Putri di Bilangan, Jakarta Selatan. Saksi mata peristiwa bencana alam yang memilukan hati itu bercerita untuk Anda. Selamat sore pemirsa, kembali saya Mila Rahmawati menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air. Tayangan kali ini tidak seperti biasanya. Kami memilih 3 perceraian yang layak disebut sebagai perceraian spektakuler sepanjang tahun 2004 sebagai materi tayangan. Harapan kami tidak lain tidak bukan kiranya proses perceraian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Ruang Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun kantor urusan agama terutama di Jakarta kerap dikunjungi pasangan suami istri selebriti yang mengalami guncangan dan prahara dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kedatangan mereka ke institusi legalitas hukum perkawinan itu hanya untuk satu tujuan, menyelesaikan kisruh rumah tangga mereka. Dalam episode penghujung tahun 2004 ini, Cek dan Dicek membahas dengan lengkap, akurat, jelas, dan tuntas tentang kisah runtuhnya istana rumah tangga 3 pasang artis tenar dan populer di mata masyarakat. Pasangan Elma Theana Fahri Indarto, Niki Astria Hendra Priyadi, dan Dewi Reisa Hetapi. Pemirsa, berikut ini adalah berita aktual seputar kehidupan selebriti kita yang berhasil diterima redaksi Cek dan Dicek. Air mata dan duka yang dalam masih menyelimuti batin saudara-saudara kita di Aceh. Tim Peduli RCTI bertolak ke Banda Aceh bersama dengan Agum Gumelar, A. Agim, Dorce Gamalama, Ulfa, Aji Mas Said, Titik Puspa, dan beberapa artis lainnya. Perjalanan ke Banda Aceh itu adalah dalam rangka menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam dan gelombang tsunami yang belum lama terjadi. Sabar ya. Doakan keluarga kami belum bertemu. Suasana sepanjang jalan dari bandara menuju posko Satkorlat masih mencekam. Puing-puing masih menumpuk di sana-sini. Sesekali ambulan yang mengangkut jenazah korban berpapasan dengan rombongan. Walaupun kita dalam kesulitan, tetapi Allah selalu akan memberikan ganjaran. Mau tidak mau, semua orang akan berakhir hidupnya. Setidaknya dengan adanya kejadian ini, bangsa kita jadi bersatu. Kita membawa kebutuhan seperti kebutuhan pokok, kemudian ada kantong jenazah, ada obat-obatan, dan juga makanan-makanan yang langsung bisa dikonsumsi. Ini akan kami distribusikan langsung. Tentu saja ini semua bisa terlaksana berkat dukungan dari masyarakat yang mempercayakan, mengamanahkan kepada kami untuk melaksanakan distribusi bantuan dari masyarakat ini. Dan kita akan berusaha semaksimal mungkin agar ini semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya cuma bisa bilang yang sadar dan sabar, sadar bahwa ini adalah sudah kehendak Tuhan, sabar bahwa percayalah nanti Tuhan akan memberikan jalan yang lebih baik. Pemirsa, seorang gadis berkerudung bernama Cut Putri adalah orang yang sempat mengabadikan hantaman gelombang tsunami di Banda Aceh Minggu 26 Desember lalu. Meski amatir, Cut Putri yang tengah berkunjung ke rumah pamannya, seorang perwira menengah polisi yang bertugas di Banda Aceh, mampu terus-menerus merekam peristiwa tersebut. Semalam kami menemui Cut Putri di Bilangan, Jakarta Selatan. Saksi mata peristiwa bencana alam yang memilukan hati itu bercerita untuk Anda. Nah, jadi mungkin saya runtut dari mulai gempa ya. Dari mulai gempa itu kita sudah keluar, singkat saja ya.
kita udah keluar, kemudian tetangga juga udah pada keluar. Kemudian gempanya itu lumayan lama ya, mungkin kira-kira 20 menit, tapi tidak goyang keras. Yang keras itu cuma sebentar, kemudian reda lagi, kemudian goyang lagi, dan itu sempat terekam juga. Kemudian sambil kami masih menunggu di luar rumah gempanya reda, tiba-tiba kami dengar bunyi gemuruh, seperti ada entah suara mobil atau suara pesawat gitu. Terus semua saling berpandang-pandangan, bertanya ini suara apa sih, suara apa, tapi tetap ya tenang gitu ya. Suara apa ya gitu, langsung lihat ini suara mobil gitu kan, bilang kalau saya kan udah biasa di Papua tuh kan sering gempa ya. Jadi sudah Abi tuh udah bilang, Putri kalau seperti ini nih biasa tsunami gitu. Langsung kita sudah lihat-lihatan, terus baru kita bilang Umi ibu-ibu kan pada duduk ya, ada beberapa ibu situ pada duduk karena udah goyangnya kencang sekali kan, jadi nggak pegangan juga capek ya, jadi ibu-ibu udah duduk. Kemudian Bang Umi, bangun yuk, bangun, nanti kalau ada apa-apa biar siap gitu. Ayo bangun semua yuk, ayo bangun. Dari mulai kita dengar gemuruh sampai kejadian itu hitungannya detik ya. Hitungannya detik, nggak lama. Dia setelah dengar gemuruh, tiba-tiba dari sana, dari tetangga pada ngelihat ya, pengen tahu ke arah asal suara itu. Suara apa sih itu gitu. Taunya di sana teriak, air laut naik gitu. Ada yang bilang, apa bilangnya? Ada yang bilang, yuk naik ke atas rumah aja. Sebagian udah naik, sebagian masih bingung. Naik apa lari? Akhirnya sebagian tetangga, sebagian itu jadi sambil ombak, sambil gempa itu. Sambil goyang ya, masih tapi itu kecil, goyangnya lembut gitu, tapi masih goyang. Jadi sebagian sempat naik ke rumah Pak Said, termasuk tetangga-tetangga yang kebetulan lari lewat gitu. Sebagian lagi di depan rumah belum sempat ngapa-ngapain ya, baru lari dikejar ombak udah. Masih sempat lihat sih ombak yang datang. Begitu saya mau lari, kameranya saya off dulu karena nggak akan bisa lah. Harus ini ya, lari-lari megang tangga segala macam di antara rame orang gitu. Kemudian pas saya lompat nyampe kemudian saya agak ya termasuk terakhir lah ya. Jadi anak-anak kecil semua udah naik dulu. Ibu-ibu, nenek-nenek udah naik dulu. Terus terakhir ada anak-anak kecil naik dulu. Kemudian saya terakhir naik tangga, lompat tangga terakhir, langsung saya on lagi kameranya. Jadi di rekaman itu ada sempat pas bunyi pertama yang gemuruh gitu, itu pada saat pertama ini ombak datang. Dan kalau misalnya Anda perhatikan, saya pas masuk langsung saya naik kan, langsung keluar ke teras, saya cari spot yang bisa luas ngambil. Itu ombak sudah jauh sekali. Jadi bisa dibayangkan kan kecepatan ombaknya ya. Jadi kayak gitu. Dan selanjutnya ya kejadiannya ya begitu, ombak muter-muter, hancurkan segala macam satu kali. Itu ombaknya datang kan 4 kali. Jadi sekali terpaan habis semua, tinggal beberapa rumah, atap-atap gitu. Kemudian datang ombak kedua yang sempat saya ambil juga. Datang ombak kedua itu yang masih berdiri, rata habis. Kejadiannya itu benar-benar sekejap mata. Begitu datang, selesai, surut sekejap. Itu ombak yang datang sama sekali bukan air laut yang jernih, tapi lumpur hitam yang kalau memang mau Anda lihat, kalau kita ambil, diceplokin ke dinding itu nempel. Jadi Anda kebayang bagaimana penderitaan korban saat menghirup, dan memang itu kental ya, sama sekali bukan air laut yang jernih dan berbau. Ada baunya, khas ya baunya. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali setelah kita merecek yang satu ini. Perceraian Elma Theana dengan Fahri Indarto cukup banyak menyisakan cerita. Mulai dari tuduhan perselingkuhan Elma dengan Julianda Barus, tarik ulur perceraian Elma Fahri, hingga persoalan hak asuh anak. Semua berujung pada sebuah keputusan. Rumah tangga yang sudah dibina 6 tahun harus berakhir.
Elma Teana dan Fahri Indarto membuka kisah memilukan ini. Mereka barangkali tidak pernah menyangka kalau rumah tangga yang telah mereka bangun sejak 6 tahun silam akan runtuh dan porak-poranda. Diawali pada bulan Juli 2003, gunjang-ganjing perceraian Elma dan Fahri begitu biasanya Fahri Indarto disapa mulai meruyak.